yang secara pengetahuan mengetahui, tapi ketika praktek biar cepat akhirnya dilabrak juga gitu. Padahal baca Al-Quran itu bukan baca Quran, ingat ya, baca Al-Quran bukan baca Al-Quran. Contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu baca Quran. Tapi kalau baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Paham enggak? Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Udah, itu baca Quran namanya. Enggak pakai aturan. Dan jangan pernah kita merasa silau, seperti saya sampaikan, silau dengan orang-orang yang terbiasa hariannya itu menggunakan bahasa Arab, sehingga kita menganggap bahwa orang yang sehari-hari menggunakan bahasa Arab itu otomatis dia Al-Quran. Meskipun orang Saudi, meskipun tinggalnya di Mekah, meskipun tinggalnya di Madinah, kalau dia tidak belajar membaca Al-Quran, belum tentu dia ahli Al-Quran. Nah, saat ini kan banyak yang silau dengan itu. Pokoknya kalau dari sana gitu ya, dari Timur Tengah gitu sudah pasti ahli Al-Quran gitu ya. Belum tentu. Saya mengalami sendiri karena saya ini alumni lokal. Gitu. Paham ya, alumni lokal ya. Jadi saya memang belajar Al-Quran lebih mendalam itu yang di Jakarta ini. Jadi ketika menyimak bacaan Al-Quran, saya pernah menyimak atau mentasih bacaan di studio rekaman atas permintaan guru-guru saya. Kemudian saya betulkan bacaannya. Itu harusnya saya udah fil kufar, dia baca fil kufar, dia baca kaki. Saya bilang itu baca tafkhim fil kufar. Kamu terima? Enggak Bu, saya semalam baru talaki dengan ustadzah alumni dari salah satu universitas di Timur Tengah. Itu bacanya tarkib Bu. Waduh, saya ini nasib produk lokal. Akhirnya saya cari kitab referensi. Saya nggak tanggung-tanggung. Saya cari kitab referensi yang menggunakan qiraat sama. Coba qiraat sama. Ini saya bilang semua imam qiraat menyepakati bahwa ketika roh dibaca mati, ketika waqaf, kalau sebelumnya itu qomah dipisah oleh Sahih mati, semua baca dengan tafkhim. Baru dia oh iya ya, ini kitabnya nih. Mau nolak apa lagi saya bilang. Tapi saya harus husnuzon bahwa mungkin ketika dia baca itu ustadznya lagi ngantuk, gitu kan? Bisa jadi nggak terdengar. Artinya bahwa kita juga banyak ya alumni dari kita yang belajar Al-Quran di Indonesia gitu. Kemudian ikut musabaqah tingkat internasional, itu banyak yang menjadi juara. Saya nggak perlu sebutkan siapa-siapa saja, tapi mungkin sahabat-sahabat ibu-ibu sekalian di sini sudah tahu. Banyak yang viral gitu ya. Kenapa? Karena kualitas bacaan Al-Quran kita orang-orang Indonesia. Padahal kita ini bukan orang Arab, bukan orang yang sehari-harinya bahasa Arab gitu kan, tapi bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bagus. Itu yang patut kita syukuri. Orang kalau sudah bagus baca Al-Quran itu tidak akan ketahuan dari suku bangsa mana. Gak akan ketahuan orang Betawi, gak bakal ketahuan orang Sunda. Atau gak orang Sunda? Orang Sunda itu kan kalau bilang fa itu apa? Saya kelihatan gak orang Sundanya? Oh bukannya ya. Banyak sekali ya yang yang kelihatan tadi kalau orang di sana tadi huruf yang baca tebal gak dibaca tebal. Ya, kemudian daerah mana lagi? Sumatera juga sama ya. Banyak lahjah yang mempengaruhi bacaan Al-Quran kita. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran yang bagus, benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tidak akan kelihatan
mana. Bahkan tidak akan kelihatan kalau dia orang Indonesia kecuali dari hidungnya yang pesek. Ya kan? Saya tahun 2006 kebetulan ke Libya. Itu banyak yang bertanya, kenapa orang-orang Indonesia itu bisa membaca Al-Quran dengan bagus? Padahal bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Jadi artinya bahwa kita patut bangga dan jangan ragu. Yang pasti kita belajar Al-Quran itu bersanad, ada gurunya yang jelas. Saya kira sahabat Sofi sanadnya sudah jelas. Ya, beliau tidak belajar sendiri. Nah, gitu. Dan yang penting itu nurut ya. Artinya apa yang disampaikan oleh guru, ustaz, ustazah, yaitu memang harus kita ikuti. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu riwayatan, secara riwayat. Rasulullah SAW dulu kan menyampaikan membacakan Al-Quran itu dengan apa? Jadi beliau membacakan, kemudian para sahabat mengikuti. Idealnya talaki seperti itu. Ya, jadi dicontohkan dulu yang benar itu seperti apa gitu. Baru nanti muridnya mengikuti, itu yang ideal. Karena kalau mohon maaf ya, kalau metode itu misalkan itu kan mengedepankan apa? Siswa aktif. Ya, siswa aktif gitu. Nah, jadi bagusnya seperti tadi. Jadi kita guru, ustazah mencontohkan, kemudian muridnya mengikuti. Di sini para sahabat-sahabat sekalian, nanti jangan putus asa. Oh, saya mau udah tua, udah susah. Ya kan? Dulu saya ngajar juga nenek-nenek. Saya kebetulan, mohon maaf ini ya, saya juga kebetulan di LBI, Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran di Tanah Abang, Mini Pemprov DKI Jakarta. Kami melayani peserta yang belajar Al-Quran untuk periode tahun ini tuh sekitar 2000. Ulang tahu nggak? Mayoritas pesertanya rata-rata pensiunan. Namanya di Jakarta ya, anak kerja semua. Jadi rata-rata pensiunan. Semangat belajar membaca Al-Qurannya luar biasa. Kenapa baca Al-Quran itu tadi? Harapan kita adalah ini menjadi bekal nanti kita di alam kubur, di akhirat. Masih ingat hadisnya? Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah SAW, al-bayyinu bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fi wa yatata'ta, ya, salah satu versi. Orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, wa huwa lahu syaqun, udah terbata-bata, kesulitan. Ini biasanya siapa? udah terbata-bata, sulit. Lahu ajrani, pahalanya nambah. Jadi kita walaupun terbata-bata itu masih dapat pahala, gitu ya. Jadi tapi kalau mau ya luar biasa, kita bersama para malaikat yang mulia, itu tentu yang kita harapkan. Tapi bukan berarti memang udah susah, udah ngomong, bilang tak juga, bilang sin nggak bisa kalau ngomong. Ya sa pasti tak. Kenapa? Karena ada rumusan. Jadi ada rumusan. Nah, jadi nanti sahabat Sofi jangan susah ya, lihat usianya ya. Itu jangan harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi kita harus lihat mana prioritaskan, mana yang memang kesalahan itulah menjadi kesalahan yang memang akan mempengaruhi makna, dan mana kesalahan yang tidak mempengaruhi makna. Gitu. Ya, ada kesalahan ringan, ada kesalahan yang berat. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya majelis ta'lim tahsin Al-Quran ini, tahsin tilawah Al-Quran, ya, tahsin tilawah Al-Quran ini
memotivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, dan kita semua juga tadi harapannya adalah kita menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, dan bisa menjadi perantara kita untuk masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan majelis taklim ini juga semoga bisa berikan berkah untuk lingkungan sekitar juga, dan untuk berkhusus untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Majelis Ta'lim Tahsin Tartil Al-Quran, Tahsin Tilawah Al-Quran, pimpinan anak cabang Fatayat NU Tebet, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga memberikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya tutup. Kasihan yang tidak punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.